Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab persediaan mengenai isu penilaian tambahan. Saya Sinta Purwanti. Perkenalkan, nama saya Anggi Rosiana Yulia dengan NIM 1903020007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukfiratul Mafia dengan NIM 190302026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ridho Madani dengan nomor NIM 039. Membahas tentang persediaan. Persediaan itu kan pasti dihadapi setiap toko, usaha dan lainnya. Oleh karena itu, apa sih persediaan itu? Persediaan itu merupakan hal yang pasti ada dan pasti dihadapi permasalahan. Itu tidak baik buat kelangsungannya perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya kita, perusahaan, badan usaha dan lain-lain, jangan terlalu menimbun banyak persediaan. Di sini kelompok kita akan menjelaskan yang pertama, nilai terendah dari biaya perolehan, lalu yang kedua dasar penilaian, yang ketiga metode laba bruto, yang keempat metode persediaan retail, dan yang kelima penyajian dan analisis. Yang pertama ada nilai terendah dari biaya perolehan atau LNCR. Apa sih itu? Itu persediaan turun nilainya sampai tingkat bawah biaya aslinya karena disebabkan rusak, cacat, atau usang dan lain-lain. Lalu oleh karena itu pelaporan persediaan pada nilai terendah. Pada saat kita melaporkan persediaan yang kita ambil adalah persediaan pada nilai terendah atau HP, dan pasti dihadapi oleh setiap usaha. Oleh karena itu bolehkah kita menimbun persediaan? Apa yang harus kita lakukan dengan persediaan? Yang pertama, kita itu sebenarnya tidak boleh menimbun persediaan karena gini, semisal persediaan kita besar, otomatis penjualan kita juga rendah ya. Oleh karena itu persediaan ini bisa jadi rusak dan itu nggak baik buat laba. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Di sini ada dua metode. Yang pertama, metode beban pokok penjualan, di mana di sini dengan mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan persediaan ke nilai realisasi neto. Metode yang kedua disebut dengan metode kerugian atau loss method, di mana di sini dengan mendebit akun kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Penggunaan penyisian. Umumnya perusahaan menggunakan akun yang biasanya sering disebut dengan penyisihan, yang digunakan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebagai ganti mengkredit rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat realisasi. Perusahaan pada umumnya menggunakan rekening penyisihan. Pemulihan kerugian atas persediaan. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai realisasi neto persediaan yang sebelumnya diturunkan nilainya mungkin menjadi lebih besar daripada biaya perolehan, atau ada bukti yang jelas ada peningkatan nilai realisasi neto. Dalam situasi ini, jumlah nilai akan dibalik dengan pembalikan yang dibatasi dengan jumlah penurunan nilai sebelumnya. Selanjutnya, dasar penilaian. Aturan LCNRV dirancang untuk memberikan informasi yang tepat waktu terkait penurunan nilai persediaan. Ketika nilai persediaan menurun, pendapatan terkena dampak di mana penurunan nilai terjadi. Aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika satu, sulit untuk menentukan biaya. Yang kedua, item dapat segera dipasarkan pada harga pasar yang berlaku. Yang ketiga, unit dari produk dapat dipertukarkan. Dua situasi umum di mana nilai realisasi neto adalah aturan umum menilai persediaan.
Yang pertama, aset agrikulturan. Aset agrikultur termasuk aset biologis dan hasil agrikultur. Yang kedua, komoditas yang dimiliki oleh pedagang perantara. Evaluasi aturan LC-NRV. Aturan LC-NRV memiliki beberapa kekurangan secara konseptual. Pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankannya pada periode di mana kerugian tersebut terjadi, bukan dalam periode di mana aset tersebut dijual. Di sisi lain, perusahaan mengakui kenaikan nilai aset hanya pada saat penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data laba. Kedua, penerapan aturan LC-NRV menghasilkan inkonsistensi, karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi neto tahun berikutnya. 3. LC-NRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya pada laporan laba rugi mungkin atau tidak mungkin menjadi konservatif. Laba neto untuk tahun di mana perusahaan menelan kerugian pastinya lebih rendah. Namun demikian, laba neto periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari periode normal jika pengurang harga penjualan yang diharapkan tidak material. Komitmen pembelian suatu masalah khusus. Yang pertama, umumnya penjual mempertahankan nama pada barang dagangannya. Kedua, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan. Yang keempat, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli menduga bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian terpengaruh, pembeli harus mengakui liabilitas dan kerugian yang sesuai dalam periode di mana penurunan seperti harga pasar tersebut terjadi. Metode laba bruto dalam mengestimasi persediaan. Metode laba bruto didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. Yang kedua, barang yang belum terjual harus berada di tangan atau harus tersedia. Yang ketiga, jika penjualan dikurangi biaya, dikurangikan dari jumlah persediaan awal, ditambah pembelian, maka hasilnya adalah persediaan akhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas evaluasi atas metode laba bruto. Salah satu kelemahan pada metode ini yaitu hanya menampilkan estimasi. Akibatnya, perhitungan fisik persediaan harus dilakukan setahun sekali untuk mengetahui persediaan barang yang sebenarnya. Metode ini tidak dapat diterima atas tujuan pelaporan karena hanya menampilkan estimasi saja. IFRS mensyaratkan persediaan fisik sebagai salah satu verifikasi tambahan dari persediaan yang ditunjukkan dalam catatan. Selanjutnya yaitu penyajian persediaan. Standar akuntansi memerlukan pengungkapan laporan keuangan dari item-item yang berhubungan dengan persediaan barang sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, rata-rata tertimbang atau FIFO. Yang kedua, jumlah tercatat persediaan total dan jumlah tercatat dalam setiap klasifikasi. Klasifikasi yang umum dari persediaan adalah barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Yang ketiga, jumlah persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode bersangkutan. Dan jumlah setiap pembalikan dari penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban pada periode bersangkutan. Yang keenam, kondisi atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan dari penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh, jumlah tercatat persediaan yang dijaminkan sebagai efek untuk liabilitas jika ada. Baik, yang terakhir kita akan membahas analisis persediaan. Pengelolaan persediaan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan secara terus-menerus. Karena kalau kebijakan persediaan pengelolaannya kurang bagus, maka akan mengakibatkan efek yang sangat fatal bagi perusahaan. Resiko yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan.
1. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur beberapa kali secara rata-rata persediaan terjual selama suatu periode. Rasio ini mengukur likuiditas dari persediaan. Rasio perputaran persediaan dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata yang ada di tangan selama suatu periode. Yang kedua, jumlah dari rata-rata untuk menjual persediaan. Ukuran mewakili rata-rata jumlah hari penjualan persediaan yang dimiliki perusahaan di tangan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys.